Halo seriously, vlog kali ini saya bercerita tentang perjalanan singkat di kota ramah dan juga istimewa, yakni kota Madinah, Saudi Arabia. Bersama para jemaah umroh, saya menuju ke kota yang dicintai Nabi terakhir umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penerbangan dari Indonesia ke Jeddah membutuhkan kira-kira 21 jam, dan dari Jeddah menuju ke kota Madinah membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam. Nah, karena saya tiba di Jeddah sekitar pukul 2 pagi, saya tiba di kota Madinah jam 5. Setelah tiba di hotel, kami persiapan sebentar lalu bergegas ke Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat subuh. Ya, meskipun jamaah telah usai. Rasa aman dan damai tentunya terasa saat kaki mulai memasuki Masjid Nabawi. Selain kemegahannya, masjid terbesar kedua di dunia ini menjadi salah satu pusat awal perjuangan penyebaran agama Islam. Selain digunakan untuk menunaikan ibadah sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, para jamaah juga bisa meminum air Zam-Zam, air suci dari kota Mekah. Air yang tidak pernah habis dan berlimpah ruah ini tertata rapi di beberapa sudut masjid dalam gentong. Jadi para jamaah usai menunaikan sholat ataupun mau sholat bisa meminum air Zam-Zam ini dengan mudah. Bahkan di sana terdapat gelas plastik yang bisa digunakan oleh para jamaah. Kita juga bisa mengambil air Zam-Zam untuk dibawa ke hotel ataupun pulang dengan membawa botol atau tumbler kita sendiri ya seriously. Seriously, ternyata Nabi Muhammad SAW turut serta dalam pembangunan Masjid Nabawi. Bahkan beliau bersama beberapa sahabatnya yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab dan juga lainnya dimakamkan di area masjid yang kerap disebut dengan Raudhah atau Taman Surga. Banyak sejarah dan juga kisah istimewa yang terjadi di kota Madinah dan juga Masjid Nabawi ini, sehingga Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa kota Madinah, khususnya Masjid Nabawi ini adalah sebagai rumahnya. Jadi tidak heran kalau para jamaah haji dan juga umroh wajib mengunjungi kota Madinah untuk menunaikan sholat di masjid ini dan mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan nih, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bagi para jamaah yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya dihitung 1000 kali lipat dari biasanya. Nah seriously, yuk mari kita mengenal kota Madinah lebih dalam lagi. Kota Madinah dijadikan sebagai kota suci kedua oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentunya kota Mekah. Selain itu, kota Nabi ini disebut sebagai Madinah Al-Munawwaroh yang memiliki arti kota bercahaya atau kota yang bersinar. Pada masa lalu, Madinah merupakan kota tujuan hijrah Nabi Muhammad dengan para sahabatnya dari Mekah. Di kota murah hati dan memiliki solidaritas tinggi terhadap pendatang, menjadi tempat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Selain Masjid Nabawi, terdapat beberapa masjid istimewa. Pertama, Masjid Quba. Masjid ini menjadi tempat berdoa Nabi Muhammad SAW. Biasanya dilakukan pada hari Sabtu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, umat muslim yang sholat di Masjid Quba sama dengan pahalanya melakukan umroh. Selanjutnya adalah Masjid Qiblatain. Masjid ini sebagai tempat pergantian kiblat yang mulanya mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ke arah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Pembangunan masjid ini sebagai tanda pergeseran kiblat yang berlawanan arah. Selanjutnya adalah Masjid Bir Ali. Masjid yang terletak 11 km dari Masjid Nabawi atau tepatnya di sebelah barat Lembah Akik. Masjid ini sebagai tempat jamaah haji maupun umroh dalam bermikot atau berniat umroh.
Hal ini dilakukan kalau para jamaah berangkat dari kota Madinah ya, seriously. Selanjutnya ada Jabal Uhud atau bukit yang menjadi saksi sebuah pertempuran antara kaum muslimin dan musyrikin. Dalam perang ini kurang lebih 70 sahabat Nabi Muhammad SAW wafat, dan dalam perang ini juga Nabi Muhammad mengalami luka yang parah. Para jamaah haji maupun umroh bisa berkunjung ke Uhud untuk mengenang perjuangan para syuhada yang memperjuangkan agama Islam. Di sini terdapat makam para sahabat yang telah gugur pada saat perang Uhud. Para jamaah bisa mendoakan dan menjadikan makam tersebut sebagai pengingat tentang hari kematian. Selain itu terdapat pula Baqi atau salah satu pemakaman di kota Madinah, di mana sebagian besar orang-orang istimewa Nabi Muhammad SAW seperti istri dan juga sahabatnya dimakamkan di sini, yakni ada Siti Aisyah, Ummu Salamah, Zainab dan juga lainnya. Oh iya, seriously, ada satu informasi lagi yang perlu seriously ketahui. Jadi mulanya kota Madinah ini bernama Yasrib. Kitab Al-Madinah karya Ibnu Zabalah menjelaskan, Yasrib merupakan nama laki-laki dari Amalik, di mana kaum tersebut adalah kaum pertama yang menempati dan memakmurkan daerah kota Madinah. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi singkat tentang kota Madinah. Nah, jika ada informasi yang penting dan terlewat atau kurang jelas atau mungkin ada yang keliru, seriously bisa atau memberikan tambahan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.